Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Nabila Amelia Natsir sebagai mentor pada kelas KKN pertama saya. Di sebelah saya yaitu mitra sasaran yang saya gunakan dalam KKN kali ini. Kemudian ada pemateri yaitu Eka Putri Wayunda Roja. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan mitra sasaran yang telah hadir pada kelas KKN yang pertama ini. Di sini saya mohon maaf selaku moderator apabila dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan. Hati-hati, dan untuk mitra sasaran jika nanti ada hal yang ingin ditanyakan bisa langsung bertanya kepada pemateri. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Jadi pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan tentang pentingnya logo produk pada kemasan. Nah, tentunya sebelum memulai menjelaskan materi, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu apa sih yang disebut logo itu. Ini apakah share screen saya bisa terlihat? Bisa. Baik. Nah, jadi logo merupakan suatu bentuk gambar atau sketsa yang mewakili suatu arti dan makna dari sebuah organisasi, kelompok, perusahaan, atau bisnis agar menjadi identitas dan mudah diingat oleh khalayak umum. Nah, khalayak umum ini maksudnya adalah masyarakat luas. Jadi seperti yang kita tahu, suatu aplikasi saja itu pasti memiliki ciri khas yang biasa diwujudkan dalam suatu logo. Jadi kalau kita lihat untuk misalkan aplikasi Gojek, nah itu kan pasti ada simbol atau identitas dari aplikasi yang bersangkutan. Nah itu disebut sebagai logo. Lalu fungsi utama dari sebuah logo itu apa? Fungsi utama sebuah logo itu sebagai untuk mengidentifikasi suatu perusahaan atau organisasi, atau bisa juga sebagai branding sebuah produk dari perusahaan atau bisnis agar lebih menarik. Lalu fungsi lain dari sebuah logo adalah untuk menceritakan perusahaan atau organisasi dari awal dibentuk sehingga mencerminkan perusahaan dan memberitahukan bisnis apa yang sedang berjalan sehingga membuat produk dari perusahaan terlihat lebih unik dan menarik. Nah, selanjutnya logo merupakan bagian dari branding. Branding ini istilahnya adalah ciri khas atau gambaran dari sesuatu. Jadi kalau misalkan kita melihat ada suatu produk yang sudah terkenal dan memiliki logo yang menjadi identitasnya, nah itu kan bisa menggambarkan bagaimana kualitas dari produk yang bersangkutan. Jadi fungsi logo sebagai branding ini adalah untuk menghasilkan produk yang baik dan dikenal di kalangan masyarakat, pemilik usaha, dan konsumen tentunya agar mengetahui bagaimana sih kualitas dari suatu produk tersebut. Lalu selanjutnya, logo dapat menjadi sebuah identitas untuk produk tersebut. Sudah jelas ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Dan sejatinya dalam pembuatan logo tidak harus berpatokan pada bisnis-bisnis yang sudah berkembang atau yang sudah besar saja. Namun
mulai dari dibangunnya suatu usaha atau bisnis, akan lebih baik jika para produsen mulai membuat suatu logo. Agar apa? Yaitu tadi, agar bisa menyebabkan konsumen itu lebih tertarik untuk membeli produk yang kita buat atau yang kita produksi. Selain itu juga bisa dijadikan sebuah branding dari produk yang kita buat atau yang kita produksi juga. Jadi di sini sangat penting sekali ya bagi para pengusaha atau pebisnis, baik yang besar ataupun yang kecil, untuk mulai membuat suatu logo demi untuk keberlangsungan usahanya nanti ke depannya. Harapannya seperti itu. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada kebingungan dari apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini, boleh ditanyakan. Sudah jelas, Mbak. Alhamdulillah. Baik, jika dirasa sudah cukup jelas, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Karena mitra sudah paham terhadap yang dijelaskan, saya sebagai mentor akan mengakhiri pelajaran kelas kali ini. Mohon maaf apabila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.